Berjumpa kembali dalam kelas filsafat ilmu. Setelah kemarin kita membahas tentang demarkasi antara ilmu versus pseudoscience menurut Karl Raimund Popper, giliran kita sekarang untuk membahas tentang perubahan ilmiah dan revolusi ilmiah menurut Thomas Samuel Kuhn. Seperti kita ketahui bahwa ilmu berubah dengan cepat. Jika kita amati ilmu yang ada pada masa kini sangat berbeda dengan 50 tahun atau 100 tahun yang lalu. Ilmu lebih cepat berubah dibandingkan dengan bidang lain seperti filsafat dan seni. Berkenaan dengan itu, beberapa pertanyaan filosofis menarik berpusat pada isu perubahan ilmiah ini. Pertama, apakah ada pola yang terlihat dari cara gagasan ilmiah berubah dari masa ke masa? Dan kedua, apakah teori-teori ilmiah baru lebih baik dari teori ilmiah lama? Pada tahun 1963, Thomas Samuel Kuhn, seorang sejarawan dan filsuf Amerika Serikat, menerbitkan buku berjudul The Structure of Scientific Revolution. Buku tentang filsafat ilmu ini paling berpengaruh selama 50 tahun terakhir. Selain berpengaruh pada filsafat ilmu, ide-ide Kuhn juga sangat berpengaruh dalam bidang lain seperti sosiologi, antropologi, dan budaya. Sementara itu, gerakan filsafat yang dominan di negara-negara berbahasa Inggris dalam periode pasca perang ketika itu adalah positivisme logis. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang revolusi ilmiah menurut Thomas Samuel Kuhn, kita coba lihat sekilas tentang filsafat ilmu positivisme logis. Positivisme logis ada aslinya sekelompok filsuf dan ilmuwan yang bertemu di Wina tahun 1920 dan awal 1930 di bawah kepemimpinan Maurice Klix. Setelah kabur dari penganiayaan Nazi, sebagian besar kaum positivis beremigrasi ke Amerika Serikat dan kemudian berpengaruh kuat dalam filsafat akademis sampai pertengahan 1960-an. Positivisme logis memandang tinggi ilmu-ilmu alam, matematika, dan juga logika. Salah satu tujuan positivisme logis adalah membuat filsafat lebih ilmiah. Para positif terkesan akan ilmu yang jelas objektivitasnya dibandingkan dengan bidang lain yang lebih didominasi opini subjektif. Meskipun para positivis menghargai tinggi ilmu, tetapi hanya sedikit memberi perhatian pada sejarah ilmu. Mereka berpandangan bahwa para filsuf hanya perlu mempelajari sedikit tentang sejarah ilmu. Ini terutama karena mereka membedakan secara tegas antara konteks penemuan, context of discovery, dan konteks pembenaran, context of justification. Konteks penemuan mengacu pada proses sejarah yang sebenarnya, di mana seorang ilmuwan sampai pada satu teori yang ditemukan. Ini bersifat subjektif dan merupakan proses psikologis yang tidak dipandu aturan-aturan umum yang tepat. Sedangkan konteks pembenaran mengacu pada sarana para ilmuwan yang mencoba untuk membenarkan teorinya yang sudah ada. Ini meliputi pengujian teori, mencari bukti yang relevan, dan sebagainya. Nah, ini bersifat objektif karena terkait materi logika. Menurut kaum positivis, filsuf ilmu harus meningkatkan diri mereka dengan mempelajari konteks justifikasi. Tema penting lain adalah pembedaan antara teori dan fakta pengamatan. Kaum positivis percaya bahwa perselisihan antara teori-teori ilmiah dapat diselesaikan dengan cara yang objektif, dengan membandingkan langsung antara teori dan fakta-fakta observasional yang bersifat netral. Tanpa perbedaan yang jelas antara teori dan fakta pengamatan, maka rasionalitas dan objektivitas ilmu akan terganggu. Dan kaum positivis tegas dalam keyakinan mereka bahwa ilmu bersifat rasional dan objektif. Selanjutnya kita masuk pada pemikiran Thomas Samuel Kuhn, pertama-tama tentang struktur revolusi ilmiah. Thomas Samuel Kuhn ialah sejarawan yang meyakini bahwa para filsuf harus banyak belajar sejarah ilmu. Kurangnya pemahaman sejarah ilmu ini menyebabkan kaum positivis membentuk konstruksi ilmiah yang naif. Kuhn sangat tertarik pada revolusi ilmiah seperti ditunjukkan dalam karya-karyanya.
Di antara revolusi ilmiah itu adalah revolusi Kopernikus dalam bidang astronomi, revolusi Einstein dalam bidang fisika, dan revolusi Darwin dalam bidang biologi. Setiap revolusi ini menyebabkan perubahan yang mendasar dalam ilmu tertentu tersebut. Tentu saja revolusi ilmiah ini jarang terjadi. Sehubungan dengan itu, Kuhn memberi istilah normal science atau ilmu normal untuk menggambarkan kegiatan sehari-hari para ilmuwan ketika disiplin ilmunya tidak mengalami perubahan revolusioner. Nah, menurut Kuhn, normal science ini merupakan konsep paradigma. Satu paradigma terdiri atas dua komponen utama. Pertama, seperangkat asumsi teoritis mendasar bahwa semua anggota komunitas ilmiah itu menerimanya pada waktu tertentu. Dan kedua adalah himpunan eksemplar atau masalah-masalah ilmiah tertentu yang telah diselesaikan dengan cara berdasarkan asumsi teoritis. Nah, tetapi paradigma ini lebih dari sekedar teori. Ketika para ilmuwan berbagi paradigma, mereka bukan hanya setuju pada proposisi ilmiah tertentu. Mereka juga setuju pada bagaimana masa depan penelitian ilmiah dalam bidang disiplin masing-masing harus dilanjutkan. Jadi, paradigma adalah seluruh asumsi bersama mengenai pandangan ilmiah, mengenai keyakinan serta nilai-nilai yang menyatukan komunitas ilmiah dan membuat normal science. Kemudian, pertanyaan berikut adalah apa ruang lingkup ilmu pada umumnya? Menurut Thomas Kuhn, ini adalah perihal memecahkan teka-teki. Namun, sebuah paradigma yang sukses akan selalu mengalami masalah tertentu, yaitu ketidaksesuaian antara prediksi teori dan fakta-fakta percobaan dan sebagainya. Pekerjaan ilmuwan lazimnya mencoba menghilangkan teka-teki kecil dengan membuat perubahan sekecil mungkin untuk paradigma. Jadi, ilmu merupakan kegiatan yang sangat konservatif, di mana praktisi tidak membuat penemuan yang menggemparkan, tetapi ia hanya mengembangkan dan memperluas paradigma yang ada. Menurut Kuhn, normal science atau ilmu normal itu tidak mengarah pada hal baru dari fakta atau teori, dan ketika berhasil juga tidak menemukan apa-apa. Lebih lanjut, Thomas Kuhn menekankan bahwa para ilmuwan normal tidak mencoba menguji paradigma. Sebaliknya, mereka menerima paradigma tanpa ragu dan melakukan penelitian mereka dalam batas-batas mereka sendiri. Jika seorang ilmuwan normal mendapatkan hasil percobaan yang bertentangan dengan paradigma, dia biasanya akan menganggap bahwa teknik eksperimentalnya yang salah, bukan paradigma. Jadi paradigma itu sendiri tidak dapat ditawar-tawar. Periode ilmu normal biasa berlangsung beberapa dekade bahkan berabad-abad. Nah, selama ini para ilmuwan secara bertahap mengartikulasikan paradigma itu dengan mencari setelannya, mengisi rincian, memecahkan semakin banyak teka-teki, dan memperluas jangkauan penerapannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Namun, seiring waktu ditemukan anomali. Anomali ini satu keadaan yang menggambarkan di mana fenomena tidak dapat dipertemukan dengan asumsi teoritis paradigma. Meskipun para ilmuwan normal telah berusaha keras untuk mencobanya. Ketika hanya sedikit anomali cenderung diabaikan, tetapi semakin banyak anomali menumpuk akan menimbulkan krisis yang meliputi komunitas ilmiah. Keyakinan dalam paradigma yang ada terpecah dan proses ilmu normal berhenti bergerak sementara. Inilah saat yang menandai awal dari periode revolusi ilmiah sebagaimana disebutkan Kuhn. Selama periode tersebut, gagasan ilmiah mendasar diperebutkan. Berbagai alternatif diusulkan untuk menggeser paradigma lama dan akhirnya paradigma baru dibangun. Satu generasi biasanya diperlukan sebelum semua anggota komunitas ilmiah memenangkan paradigma baru. Inilah acara yang menandai selesainya revolusi ilmiah. Inti dari revolusi ilmiah adalah pergeseran paradigma lama menuju paradigma baru. Nah, karakterisasi Kuhn tentang sejarah ilmu sebagai periode panjang ilmu normal ini diselingi revolusi ilmiah yang terkait dengan banyak filsuf maupun sejarawan ilmu. Sejumlah contoh berikut sesuai dengan model Kuhn. Ialah transisi dari astronomi Ptolemeus ke astronomi Kopernikus,
Kemudian juga transisi dari mekanika Newton ke fisika Einstein. Astronom Ptolemaic telah berbagi paradigma didasarkan pada teori bahwa bumi adalah stasioner di pusat alam semesta. Hal yang sama berlaku bagi fisikawan Newton pada abad 18 dan 19 yang mendasarkan diri pada teori gravitasi dan mekanika Newton. Dalam kedua kasus tersebut, Kuhn menjelaskan bagaimana paradigma lama digantikan paradigma baru dengan cukup akurat. Nah, meskipun demikian, ada revolusi ilmiah yang tidak sesuai dengan model Kuhn. Misalnya, revolusi molekul mutakhir dalam biologi. Akan tetapi, tetap saja kebanyakan orang setuju bahwa deskripsi Kuhn tentang sejarah ilmu mengandung banyak nilai. Kemudian, Thomas Kuhn memiliki dua argumen filosofis. Pertama adalah paradigma yang bersaing biasanya dapat dibandingkan satu sama lain. Dan yang kedua, data yang bermuatan teori. Nah, dikarenakan hampir semua orang, termasuk Kuhn, itu setuju bahwa teori Einstein dan teori Newton ketika diperdampingkan itu terhadap konflik. Hal ini menjadi alasan kuat untuk mempertimbangkan tesis dapat dibandingkan dengan adanya kecurigaan di dalamnya. Kuhn menggunakan tesis ketidaksebandingan untuk membantah pandangan bahwa pergeseran paradigma adalah sepenuhnya objektif dan untuk mendukung gambaran sejarah ilmu yang bukan kumulatif belaka. Dalam hal ini Kuhn berpendapat bahwa masing-masing paradigma akan ditampilkan untuk memenuhi kriteria yang telah ditentukan sendiri dan kecil kemungkinan akan didikte oleh paradigma lawannya. Nah, argumen filosofis kedua dari Thomas Kuhn didasarkan pada ide yang dikenal dengan data bermuatan teori. Untuk memahami ide ini, misalkan Anda seorang ilmuwan yang mencoba untuk memilih antara dua teori yang saling bertentangan, hal yang jelas dilakukan adalah untuk mencari data yang independen dari dua teori tersebut, mana yang akan dipakai untuk memutuskan manakah data dari dua teori tersebut yang akan digunakan. Data bermuatan teori ini memiliki dua konsekuensi penting bagi Kuhn. Pertama, masalah paradigma yang bersaing tidak dapat diselesaikan hanya dengan menarik data dan fakta. Karena apapun pandangan ilmuwan tentang data dan fakta, itu akan bergantung pada paradigma yang diterimanya. Yang kedua, gagasan tentang kebenaran objektif ini dipertanyakan. Untuk menjadi objektif benar, teori harus sesuai dengan fakta. Padahal, gagasan korespondensi mengkritisi, bukankah fakta itu sendiri terinfeksi oleh teori? Itulah yang menyebabkan Thomas Kuhn berpandangan radikal bahwa kebenaran itu sendiri relatif terhadap paradigma. Selanjutnya kita coba bahas tentang Kuhn dan rasionalitas ilmu. Thomas Kuhn menulis The Structure of Scientific Revolution dengan nada yang sangat radikal. Kesannya bahwa ia ingin mengganti ide-ide filosofis standar tentang perubahan teori dalam ilmu dengan konsepsi yang baru. Doktrinnya tentang pergeseran paradigma, tentang ketidaksebandingan, dan tentang data bermuatan teori itu tampak jelas bertentangan dengan pandangan positivis bahwa ilmu itu bersifat rasional, objektif, dan merupakan usaha kumulatif. Dengan banyaknya pembenaran, sebagian besar pembaca Kuhn terbawa untuk mengatakan bahwa ilmu merupakan kegiatan yang sama sekali non-rasional, ditandai dengan kepatuhan buta pada paradigma dalam periode normal dan pengalaman konversi tiba-tiba dalam periode revolusioner. Nah, di sini Thomas Kuhn menekankan peran dari algoritma. Seperti kita tahu, algoritma adalah seperangkat aturan yang memungkinkan kita untuk menghitung jawaban untuk pertanyaan tertentu. Sebagai contoh, sebuah algoritma untuk perkalian adalah seperangkat aturan yang bila diterapkan untuk dua bilangan misalnya bisa memberitahukan kita hasilnya. Ide ini tersirat dalam keyakinan positif bahwa meskipun penemuan context of discovery adalah masalah psikologi, tetapi pembenaran context of justification itu adalah soal logika. Jadi kaum positif percaya pada dasarnya harus ada algoritma
untuk pilihan teori yang terkait dengan perubahan ilmiah itu. Dalam hal ini Kuhn menegaskan, bukannya pergeseran paradigma itu tidak rasional, tetapi rasionalitas non-algoritmik yang diperlukan untuk memahami pergeseran paradigma tersebut. Akhirnya kita sampai pada penghujung akhir dari pembahasan tentang Kuhn. Ini ialah legacy dari Thomas Kuhn. Dampak lain yang penting dari karya Kuhn adalah untuk memusatkan perhatian pada konteks sosial di mana ilmu berlangsung, dan ini sebagai sesuatu yang diabaikan di dalam filsafat ilmu tradisional. Ilmu bagi Kuhn adalah kegiatan intrinsik sosial. Di situ ada mengandaikan keberadaan komunitas ilmiah, lalu terikat bersama pada kesetiaan paradigma bersama, dan lalu merupakan prasyarat untuk praktik dari normal science. Lebih jauh, karya Kuhn telah memainkan peran dalam kebangkitan budaya relativisme dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Relativisme budaya bukan doktrin yang tepat didefinisikan, tetapi ide sentralnya bahwa tidak ada hal seperti kebenaran mutlak. Jadi, kebenaran selalu relatif terhadap satu budaya tertentu. Nah, kita mungkin berpikir bahwa ilmu-ilmu barat itu mengungkapkan kebenaran tentang dunia. Tetapi, relativisme budaya akan mengatakan bahwa budaya dan masyarakat lain, misalnya pribumi Amerika, mempunyai kebenarannya sendiri. Nah, meskipun Kuhn mengusung ide-ide relativis, tetapi ia tidak anti ilmu. Mengusung relativisme budaya lazimnya berkeberatan dengan pemberian status yang tinggi untuk ilmu dalam masyarakat, dengan alasan karena mendiskriminasikan sistem kepercayaan alternatif yang sama-sama berharga. Tetapi seperti halnya kaum positivis, Kuhn menganggap ilmu modern sebagai prestasi intelektual yang sangat mengesankan. Demikianlah doktrin Kuhn tentang pergeseran paradigma, ilmu normal dan revolusioner, ketidaksebandingan dan data bermuatan teori, itu tidak dimaksudkan untuk merusak atau mengkritik usaha ilmiah, melainkan sebenarnya untuk membantu kita memahami ilmu dengan lebih baik. Demikian pembahasan kita tentang perubahan ilmiah dan revolusi ilmiah dalam kerangka berpikir Thomas Samuel Kuhn. Terima kasih, sampai ketemu lagi di kesempatan mendatang. Terima kasih, salam sehat.